saya Amanda Aulia Putri dari kelas B pagi dengan NIM 2190302096 angkatan 2019 jurusan Manajemen Perhotelan. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas video saya yang berjudul menjadi bisnis developer atau fasilitator di buku kerja di buku kewirausahaan ini yang berjudul bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis fasilitator atau developer. Sebelumnya di buku kerja sebelumnya saya sudah menjelaskan bisnis apa saja yang saya jalani, yaitu salah satunya clothing atau baju, celana, ada kemeja, jaket, hoodie dan lain sebagainya yang berdiri sejak tahun 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai buku kerja yang ke-10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja yaitu alasan kebutuhan modal usaha diidentifikasi. Batasan variabelnya yaitu siklus pengembangan produk yang panjang. Karena di sini saya ingin mengembangkan produk saya dalam jangka waktu yang cukup panjang, bukan hanya dari tahun 2019 hingga sekarang dan tahun-tahun yang akan datang. Selain itu, sumber-sumber modal personal diidentifikasi dari dana pribadi pendiri. Di sini saya mengeluarkan dana pribadi saya sendiri untuk membangun usaha saya dari sejak tahun 2019. Nah, selain itu potensi peningkatan pendana dipersiapkan yaitu personal funds atau dana pribadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan creative source atau sumber-sumber kreatif. Sumber-sumber kreatif ini yaitu saya membangun usaha mitra UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi bisnis yang saya dirikan ini saya untuk membantu usaha mikro kecil menengah atau UMKM itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Yang pertama yaitu bisnis angka diidentifikasi. Bisnis angel mempunyai karakteristik yaitu mereka yang menginvestasi uang mereka sendiri di dalam proyek, biasanya lebih sedikit dari yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Akan tetapi di sini saya memilih yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Karena usaha saya masih dalam tahap proses pengembangan. Dan selanjutnya yaitu jenis venture atau kapital identifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi beberapa hal, yang itu berdasarkan cara pemberian bantuan, ada berdasarkan cara pengimpunan, dan berdasarkan kepemilikan. Di sini saya memilih berdasarkan kepemilikan, yaitu diantaranya private venture capital company, karena perusahaan yang saya kembangkan ini dari dana saya pribadi, dan public venture capital company dan bank affiliated venture company. Dan selanjutnya Intia Public Operating diidentifikasi, yaitu saya memilih memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman, dan di sini saya tidak melakukan dana pinjaman terhadap pihak lain, tapi di sini saya kembali lagi menggunakan dana pribadi. Dan sebelumnya di buku kerja sebelumnya saya sudah menjelaskan mengajak beberapa rekan saya untuk joint venture atau bergabung di perusahaan saya yang sudah saya sejak dirikan di tahun 2019. Dan selanjutnya ada yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Terdapat 3 elemen. Yang pertama yaitu bank komersial diidentifikasi. Di sini saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Karena jika saya mengajukan sebuah pinjaman terhadap bank dengan status pekerjaan saya atau bisnis saya yang masih baru, itu patut dipertanyakan dan biasanya dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak bank. Dan selanjutnya bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage-nya rendah, dan keuangannya diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Maka dari itu manajemen saya selalu mengusahakan kebaikan yang secara optimal agar
pihak bank atau perusahaan lain mau bekerja sama atau investasi di perusahaan saya. Selanjutnya SBA Guaranteed Loan diidentifikasi, yaitu saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit atau di tempat lain. Selanjutnya hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Dan selanjutnya sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi dari teman atau keluarga, bisa dari rekan saya, kakak saya, keponakan saya, saudara sepupu, dan lain sebagainya. Ada juga jaringan langganan peer-to-peer yang pernah dijelaskan di buku kerja sebelumnya. Selanjutnya yang keempat adalah identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan modal. Terdiri dari beberapa elemen. Elemen pertama yaitu leasing atau sewa diidentifikasi. Di sini saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Jadi saya mengambil salah satu contohnya tempat, saya menyewa tempat untuk mengembangkan usaha saya di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu di Kota Bandung, untuk mengembangkan usaha saya agar lebih besar lagi. Dan selanjutnya yaitu keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Dan selanjutnya ada SBR atau sering dikepanjangan dari Small Business Innovation Research and STR, yaitu Small Business Technology Transfer atau Grant Program, yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu seperti kayak panti asuhan untuk penggalangan anak yatim. Akan tetapi saya tidak mendapatkan kesempatan itu karena saya bukan di bidangnya. Dan selanjutnya yaitu sudah memasuki buku ke-11 yang terakhir, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Di buku 11 kewirausahaan ini, dari ide bergerak jadi sebuah bisnis fasilitator dan developer, ini adalah tugas kewirausahaan saya di buku ke-11 ini adalah yang terakhir. Semoga video ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan bagi teman-teman yang ingin membuka usaha baru seperti saya bisa menggunakan platform salah satunya Shopee, Lazada, dan lain sebagainya untuk membantu perkembangan bisnis yang akan kita kembangkan. Dan di sini ada beberapa langkah atau identifikasi. Yang pertama yaitu peluang pemasaran. Untuk kriteria kinerja, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran, mencakup beberapa rekaman hasil, diantaranya kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan. Saya harus melihat kebutuhan pelanggan saya di lapangan atau customer saya seperti apa, apakah mereka lebih membutuhkan jaket atau mereka lebih membutuhkan celana atau mereka membutuhkan hoodie. Di situ saya selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dan tren dan perkembangan pasar. Tren dan perkembangan pasar adalah sangat hal atau faktor yang sangat penting dalam perusahaan saya. Dan selanjutnya ada jenis pemasaran dapat mencakupi beberapa bagian, diantaranya pemasaran secara langsung. Di sini saya mengadakan pemasaran secara langsung, diantaranya saya mengadakan setiap Sabtu Minggu, yaitu diskon 30-50%, dan dapat potongan-potongan atau cashback lainnya untuk mengajak customer selalu memberi barang atau produk yang saya tawarkan. Dan selanjutnya adalah pemasaran sektor publik. Pemasaran sektor publik ini sangatlah amat diminati oleh banyak masyarakat. Contohnya kita mengadakan sebuah event di suatu tempat untuk mengajak customer lain melihat produk apa saja yang kita miliki, atau kita mengadakan sosial media atau menggunakan platform-platform yang sudah banyak hingga saat ini. Dan selanjutnya yaitu potensi dasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk dan membuka atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Di sini saya
mengambil e-commerce karena e-commerce adalah salah satu batu loncatan saya ketika saya ingin mengembangkan suatu produk, karena pada saat itu e-commerce adalah salah satu strategi untuk mengembangkan produk yang saya miliki dengan mudah. Selanjutnya ada kontribusi pada bisnis dapat mencakupi beberapa bagian. Yang pertama berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan saham, dan profitabilitas. Di sini saya mengambil profitabilitas karena pernah dijelaskan sebelumnya seperti apa. Dan selanjutnya yaitu pendekatan kewirausahaan. Pendekatan kewirausahaan yaitu inovatif dan ide-ide kreatif, mencakup beberapa diantaranya ada functional approach, institutional, commodity, managerial, total system approach. Ada beberapa bagian, tapi di sini saya memilih yaitu functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkatan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, penggunaan informasi, dan pasar. Itu adalah menurut saya untuk perusahaan saya itu adalah sangat penting untuk dikembangkan karena saya membutuhkan itu sesuai dengan manajemen dari perusahaan saya sendiri. Dan selanjutnya ada yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran, terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, elemen peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi 3 aspek, tapi di sini saya mengambil yaitu pengembangan produk dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB yaitu Feature, Advantage, and Benefit, dan produk mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Contohnya saya yang dari tadi yang awalnya saya hanya memiliki hanya 3 size, misalnya M, L, S, saya memiliki beberapa size seperti S, M, L, XL, XXL, dan dari situ saya menambahkan seperti produk-produk baru yang tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat atau di pasar. Selanjutnya yaitu yang kedua, hasil evaluasi peluang, diidentifikasi untuk menentukan dampak pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Saya milih desain fungsional dari produk, daya tarik penampilannya itu karena sudah sangat seharusnya, dan fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Sekarang ini kan banyak sekali jenis-jenis clothing atau baju-baju atau model-model baju yang terbaru, dan di sini kami memiliki ciri khas tersendiri seperti kainnya menyerap keringat, mudah dicuci atau mudah disetrika, nyaman dengan kualitas harga yang tidak terlalu mahal, ekonomis, tapi nyaman untuk para customer. Selanjutnya ada yaitu kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Di sini saya mengambil resiko dan peluang karena setiap perusahaan memiliki resiko dan peluang, dan itu harus dievaluasi setiap seminggu sekali, 1 bulan sekali, atau setiap tahun. Dari perusahaan kami itu ada pembukuan. Dan selanjutnya kemungkinan strategi desain potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi beberapa hal, yaitu saya memilih pemotongan harga dan periklanan intensif. Kenapa saya memilih pemotongan harga? Karena ini menurut saya adalah sangat diminati oleh banyak masyarakat atau oleh banyak klien atau banyak customer saya. Karena pemotongan harga ini khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka ingin tetap ingin tetap nyantai dengan pakaian yang menyenangkan, nyaman, dengan harga yang pastinya tentu ekonomis lagi. Jadi di sini saya harus memikirkan bagaimana barang yang baik di kalangan masyarakat, tetapi dengan harga yang terjangkau dan sesuai tentunya. Dan selanjutnya di sini ada ranking peluang pemasaran dalam hal
kelainan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis, yaitu Top Works Topik, saya memilihnya. Lanjutkan yang ketiga, yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk bisnis saat ini. Yang pertama yaitu perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dan peluang pemasaran yang layak, yaitu perubahan yang diperlukan dapat mencakupi beberapa hal. Yang pertama, perencanaan proyek pemasaran dan data pemasaran dan analisis. Dan selanjutnya ada perubahan organisasi untuk layanan bisnis dan pelanggan yang peningkatan atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan pelanggan yang sudah ada. Saya memilih struktur fungsional dari organisasi. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, perkiraan dan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Saya memilih penelitian dari pengembangan dan pelatihan staf. Selanjutnya yaitu komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama, yaitu jajaran direktur, pemilik, dan pengawas. Selanjutnya yaitu dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi. Perubahan yang diperlukan yaitu pemasaran produk harus efektif. Yang kedua, pemahaman tentang kondisi pasar. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu pemahaman tentang pelanggan. Baik, sudah saya jelaskan satu persatu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sebelumnya dan like video tugas saya di buku kerja sebelumnya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.